di hari ini. Salam sehat, salam cerdas. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Ayo jika sudah, mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran di hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya anak-anak. Ayo sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Tema pembelajaran kita adalah tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Subtema 3 tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Kita ada pada pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran kita di hari ini yang pertama, dengan mencermati bacaan, anak-anak mampu menjawab pertanyaan dari isi teks penjelasan. Yang kedua, dengan menuliskan kembali isi teks bacaan, anak-anak mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan. Yang ketiga, dengan mengamati lingkungan sekitar, anak-anak mampu menjelaskan benda-benda yang dapat bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor. Dan yang terakhir, dengan mengamati contoh gambar cerita, anak-anak mampu melengkapi keterangan sesuai gambar cerita secara tepat. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Lani bergegas memasuki ruang kelas dengan membawa sebuah kotak. Dayu, ayo lihat apa yang saya bawa. Lani menunjukkan sebuah termos. Kamu akhirnya mendapatkan botol minuman tahan panas yang selama ini kamu idamkan, Lani. Lani penasaran dengan cara kerja termos. Bahan apa saja yang digunakan benda itu untuk menjaga panas dari air teh panas hingga tidak keluar dan teh tetap panas? Anak-anak, tentunya kamu penasaran juga kan? Untuk membuat penasaran kalian, ayo sama-sama kita baca bacaan berikut ini tentang sejarah termos. Setelah anak-anak membaca sejarah termos dengan cermat, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa fungsi sebuah termos? Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu? Gambarlah bagian-bagian termos sesuai dengan bacaan tadi. Apa saja benda di sekitarmu yang menggunakan prinsip yang hampir sama dengan termos? Selain termos, tentu anak-anak pernah melihat benda-benda di sekitar kalian yang menggunakan bahan isolator dan konduktor dengan berbagai kegunaannya. Ayo bacalah bacaan berikut yang berjudul penggunaan benda konduktor dan isolator yang disadur dari sebuah buku pelajaran elektronik. Setelah membaca, sekarang tuliskanlah pemahaman kalian tentang isi bacaan dalam tulisan satu paragraf. Benda isolator dan konduktor sering kita gunakan tanpa kita sadari. Amatilah benda-benda yang ada di sekitar rumahmu. Gunakanlah tabel berikut untuk mengidentifikasi sifat hantaran benda tersebut dan kegunaannya. Anak-anak, perhatikanlah kembali gambar yang telah kamu buat sebelumnya tentang gambar bagian-bagian termos berdasarkan bacaan yang telah kalian baca. Apakah gambarmu menyerupai gambar di bawah ini? Anak-anak, menggambar dengan menggunakan keterangan yang dibaca merupakan salah satu kegiatan menggambar cerita. Masih ingatkah kalian pada pembelajaran semester 1 tentang gambar cerita? Apakah gambar cerita itu? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Gambar cerita berfungsi untuk memperjelas alur atau isi cerita. Gambar cerita juga berfungsi untuk memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Gambar cerita harus dibuat menarik perhatian, sehingga menambah nilai artistik atau keindahan. Gambar cerita juga berfungsi sebagai sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Anak-anak, gambar cerita sering juga ditemukan dalam buku cerita, majalah, dan buku pelajaran.
Poster dan brosur juga sering disertai gambar cerita agar menarik. Petunjuk cara penggunaan barang pun sering dilengkapi dengan gambar cerita untuk membantu pengguna menggunakannya. Anak-anak, sekarang perhatikanlah gambar cerita yang ada pada buku Cita-Citaku. Gambar cerita ini dari buku pelajaran. Kesan dari gambar cerita ini menceritakan gambar seorang guru yang sedang berdiskusi dengan 6 siswanya tentang cita-cita mereka. Buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa. Sekarang, lengkapilah keterangan sesuai gambar cerita yang ditampilkan. Di mana kamu menemukan gambar cerita tersebut? Kesan apa yang kamu rasakan pada saat mengamati gambar ilustrasi tersebut? Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Inilah pembelajaran kita di hari ini. Tetap semangat ya anak-anak dalam mengerjakan tugas-tugas. Sebelum katong berpisah, Ibu Guru bikin ingat ulang. Jika dong keluar rumah, ingatan selalu jaga jarak, cuci tangan, lalu jangan lupa pakai masker. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.